Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan resume materi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Hadi Fauzan dengan NIM 2305-11073. Dan saya Syahrir pertama dengan NIM 2305-11099. Dan saya Rizal Rahman Mula dengan NIM 2305111097. Tujuan resume ini adalah untuk merangkum materi FL secara sistematis, menyusun ulang informasi agar mudah dipahami dan bahan belajar ulang dan referensi mahasiswa. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang ini sendiri. Rekayasa perangkat lunak atau FPL adalah salah satu mata kuliah inti dalam program studi teknik informatika dan sistem informasi. Mata kuliah ini berfokus pada proses pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Nah, yang pertama mempelajari seluruh proses FPL seperti mengidentifikasi kebutuhan, perancangan sistem, implementasi dan pengujian, serta pemeliharaan perangkat lunak. Dan juga ada materi yang mencakup teori dan praktik industri, yaitu metodologi agile dan waterfall, dokumen kebutuhan atau IPS, pemodelan sistem UML, desain arsitektur, dan struktur perangkat lunak. Tujuan tugas ini adalah untuk menyusun resume sistematis dari semua materi presentasi yang telah dipelajari dalam satu semester. Berikutnya, tujuan penulisan resume ini disusun sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman kelompok terhadap materi-materi FPL sekaligus sebagai dokumentasi pembelajaran. Tujuan utama penyusunan resume ini adalah untuk merangkum poin-poin penting dari semua materi kuliah, menyusun ulang informasi secara agar lebih mudah dipahami, menjadi referensi belajar ulang yang ringkas dan jelas, serta melatih kerja tim dan menganalisis dan menyusun informasi teknis. Resume ini diharapkan bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh kelompok penyusun, tetapi juga oleh mahasiswa lain sebagai panduan belajar mengajar. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara kolaboratif oleh anggota kelompok berdasarkan materi kuliah yang dibagikan selama semester berjalan. Yang pertama ada proses penyusunannya yang berdasarkan 25 file materi presentasi dari dosen. Setiap anggota membaca dan menangkap materi tertentu. Hasil rangkuman disatukan dalam satu dokumen. Format dan isi dibuat konsisten, otoritas dan mudah dibaca. Fokus penulisannya adalah konsep utama dari setiap topik, istilah penting dan definisinya, serta penjelasan singkat per topik sesuai urutan perkuliahan. Berikutnya bab 2 yang akan dijelaskan oleh Syahrir. Selanjutnya bab 2 yaitu konsep biasa PKS perangkat lunak. Perangkat lunak adalah elemen penting dalam sistem komputer yang mencakup program, data, dan dokumentasi. Kalau perangkat lunak perangkat keras sudah berjalan, rekayasa perangkat lunak nasional menerapkan pendekatan teknis sistematis, instrumen dan struktur terhadap pengembangan program perangkat lunak. Komponen itu ada program yaitu berupa instruksi, data, berupa informasi dan dokumentasi sambil teknis. Definisi dari kata itu sendiri untuk perangkat lunak, software file meliputi seluruh siklus hidup perangkat lunak dan kemudian pendekatan sistematis dari analisis hingga pemeliharaan. Apa sih pentingnya FPL penerapannya? FPL dibutuhkan untuk proyek skala besar yang tidak bisa dikerjakan individu. Ini membantu menjaga kualitas, efisiensi dan keandalan sistem. Ini penting untuk di membuat proyek yang kompleks sama menjaga keamanan proyek itu dan menghindari kesalahan sistem, jadi meminimalisir kesalahan dari sistemnya. Kapan dan di mana akan digunakan? Ya, pas proyek besar dan satu butuhkan pendekatan profesional. Ini prosesnya dilihat.
spesifikasi, pengembangan, validasi produk atribut dan aplikasi tanda guna. Tanda bagi definisi utama dan harus memenuhi atribut proses tertentu. Jadi produknya ada generik untuk umum, seperti Word atau Photoshop, atau pesanan untuk kebutuhan sistem klien, sistem ini contohnya. Ya, sistem itu mungkin yang paling digunakan. Atribut tanda guna yang berkualitas, maintainability atau kualitas terbaru, dependability dan security, andal dan aman. Efisiensi yang masih berdaya dan accessibility mudah dipahami dan digunakan. Jenis aplikasinya ada aplikasi mandiri, sistem tertanam, web based, cloud based seperti Google Docs dan SMS. Etika perbedaan profesionalisme dalam PPM terkait dengan tentang teknis dan juga dengan tentang profesional. Para saya memiliki akses terhadap sistem dan data penting. Tanggung jawabnya meliputi menjaga kerahasiaan, menjaga kompetensi, menjaga HKI, menghindari penyalahgunaan teknologi. Dan kode etiknya sendiri adalah hukum dan profesional, menjaga keselamatan publik, menghargai data kerja dan kesehatan. Tapi sudah ada dan memahami. Lalu ketiga yang akan dijelaskan rekan saya. Untuk bab 3 proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak adalah serangkaian aktivitas terstruktur untuk mengembangkan, memelihara atau memodifikasi perangkat lunak secara sistematis. Tujuan utamanya adalah menghasilkan perangkat lunak yang sesuai kebutuhan, berkualitas tinggi, efisien, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Tujuan prosesnya itu mengatur aktivitas teknis dan manajerial, terus menjamin kualitas dan efisiensi, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan lingkungan. Terus di sini ada aktivitas meliputi spesifikasi kebutuhan, perancangan dan implementasi, pengujian dan pemeliharaan dan evolusi. Aktivitas utama dan struktur proses. 4 aktivitas fundamental dalam semua proses perangkat lunak. Yang pertama spesifikasi, mendefinisikan layanan dan batas sistem. Yang kedua pengembangan, mendesain dan mengimplementasikan sistem. Validasi, memastikan sistem sesuai kebutuhan, dan yang terakhir evolusi, memelihara dan menyesuaikan sistem seiring waktu. Struktur proses mencakup produk, dokumen kebutuhan, kode laporan uji, terus peranan, analisis, pengembangan penguji, manajer proyek, pre-post condition, syarat sebelum dan sesudah setiap aktivitas untuk menjaga alur kerja. Pendekatan dan model proses plan driven. Di pertama perencanaan ketat sejak awal, yang kedua cocok untuk proyek kompleks dan regulatif, misal militer atau kesehatan. Terus model proses umum waterfall, linear, dokumen lengkap tapi sulit diubah. Incremental, iteratif, lebih cepat dan adaptif. Use oriented, memanfaatkan komponen yang sudah ada untuk efisiensi. Yang di titelnya iteratif, fleksibel, responsif terhadap perubahan, komunikasi intensif dengan pengguna, cocok untuk proyek dinamis. Spesifikasi, validasi dan evolusi. Spesifikasi kebutuhan, feasibility study, requirement analysis dan documentation, validation, dokumen resmi kebutuhan sistem, perancangan dan implementasi, desain arsitektur, antarmuka, komponen, basis data, implementasi, kode nyata dari desain, validasi perangkat lunak, komponen testing, sistem testing, acceptance testing, menjamin perangkat lunak berfungsi sesuai harapan. Dan terakhir evolusi perangkat lunak, adaptasi terhadap perubahan strategi, teknologi dan kebutuhan, evaluasi, rancangan ulang, modifikasi, integrasi. Untuk bab 4-nya dilanjut oleh Hanif. Ya, berikutnya bab 4 yaitu extreme programming.
Extreme Programming atau XP singkat adalah metode agile yang menekankan interaksi cepat, pengujian menyeluruh dan kolaborasi tim intensif. XP cocok untuk proyek yang sangat dan membutuhkan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Yang pertama ada karakteristik XP. Rilis kecil, cepat dan sering setiap 1-2 minggu. Semua build wajib harus uji otomatis. Perubahan cepat dan aman berkat siklus iteratif. Lalu itu ada prinsip utama XP, yaitu user aktif berpartisipasi dalam tim, pair programming dan kode milik bersama, refactoring berkala menjaga kesederhanaan dan fokus pada manusia dan kualitas. Berikutnya ada user stories and refactoring. XP mengganti dokumentasi teknis berat dengan user stories, yaitu kebutuhan yang ditulis dalam bahasa pengguna dan digunakan untuk menyusun rencana pengembangan. Singkatnya, user stories ditulis oleh pengguna dibagi jadi test card oleh tim, lalu dasar penjadwalan, estimasi biaya dan perencanaan iterasi. Lalu ada refactoring, merapikan struktur kode tanpa mengubah fungsinya, menghapus duplikasi, memberi nama jelas atau mengganti logika manual, dan mempermudah pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang. Ini ada pengujian dalam XP. XP sangat menekankan pengujian otomatis untuk menjaga kualitas di tengah perubahan yang cepat. Metode uji dalam XP yaitu test first development, uji buat sebelum coding, incremental test, uji bertambah seiring fitur baru, user involvement, pengguna terlibat langsung dalam evaluasi, framework otomatis seperti JUnit, menjalankan semua tes terus-menerus. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sistem dan menjaga kualitas pengguna. Berikutnya, pair programming dan budaya tim. Pair programming adalah teknik khas XP. Dua developer bekerja bersama di satu komputer, bergantian secara berkala antara penulis dan pengguna software. Yang pertama ada manfaat pair programming. Kode milik bersama, semua anggota memahami sistem, transfer pengetahuan cepat, review langsung dengan kualitas, produktivitas tinggi, meski kerja berpasangan. Kemudian ada praktik tim XP, pasangan bergilir, memperkuat budaya tim, dan mendorong pembelajaran dan eksperimen yang aman. Berikutnya bab 5 yang menjelaskan oleh Reza. Berikutnya bab 5 yaitu pengembangan perangkat lunak menggunakan metode agile. Latar belakang dari konsep agile itu dari lingkungan bisnis sempat berubah. Metode tradisional seperti waterfall singkat untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan. Karena itu muncul pendekatan development yang mendasari latihan agile, sebuah metode fleksibel yang menekankan kecepatan, adaptasi, kolaborasi pengguna dan iterasi cepat. Fokus pada perubahan cepat dan fleksibilitas, spesifikasi desain dan implementasi dilakukan secara paralel, mengutamakan hasil yang daripada dokumen formal, cocok untuk proyek dinamis dan skala kecil menengah. Lalu ada manifesto agile yang sebenarnya. Agile didasarkan pada agile manifesto yang menggunakan kolaboratif dan adaptif. Metode ini memungkinkan pengembangan karakter yang lebih responsif terhadap perubahan, dengan melibatkan pengguna sebagai bagian aktif dalam proses. Nilai-nilai dari agile itu individu dan interaksi, proses dan alat. Perangkat lunak yang berjalan lebih diutamakan dari dokumentasi lengkap. Kolaborasi dengan pelanggan lebih diutamakan negosiasi daripada negosiasi kontak. Dan respon terhadap perubahan lebih dibutuhkan daripada mengikuti tertentu. Jadi cepat mengamati perubahan, melibatkan pengguna secara aktif, iterasi singkat dari pengujian ini. Fokus pada fungsi nyata bukan formalitas. Lalu ada produk, atribut dan aplikasi perangkat lunak. Berbeda dari metode tradisional, agile menangani kebutuhan dengan saringan dan komunikatif. Alih-alih dokumentasi panjang, agile menggunakan user stories yang dapat berubah dari waktu ke waktu mengikut dinamika kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan tulis dalam bentuk user stories, dokumentasinya ini komunikasi langsung lebih diutamakan daripada dokumentasinya. Fokus pada kebutuhan saat ini bukan yang belum pasti. Spesifikasi bisa berupa bahasa alat, spesifikasi tabel atau use case sederhana.
terus dan manajemen kebutuhan dan objek. Dalam praktiknya, kebutuhan sering berubah karena teknologi, organisasi atau benda baru. Ajaran hari ini melalui rekayasa kebutuhan dan manajemen perubahan sistematis, menjadi bisa tetap relevan dan terarah. Para menyelesaikan kebutuhan yaitu pengumpulan, analisis, validation, requirement management. Lalu ada manajemen perubahan aja, menyimpan dewan perubahan, analisis dampak dan estimasi biaya. Lalu dokumentasi ulang secara ringkas dan menyesuaikan user stories dan dengan teknologi. Lalu bab 6 yang akan dilakukan bab 6 pemodelan sistem perangkat lunak. Di sini ada pengertian dan untuk tujuan pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah presentasi abstrak dari bagian penting sistem perangkat lunak untuk mempermudah pemahaman, komunikasi, dan analisis. Biasanya digunakan notasi grafis seperti UML agar lebih visual dan mudah dimengerti oleh tim teknis maupun non teknis. Tujuan pemodelan itu menjelaskan sistem secara terstruktur, menjadi acuan dokumentasi dan desain awal, mengurangi risiko miskomunikasi antar tim dan stakeholder. Sistem yang ada dan sistem baru, sistem lama dimodelkan untuk evaluasi dan perbaikan. Sistem baru digunakan untuk menyampaikan rancangan, batas dan asumsi. Perspektif dan diagram UML. Perspektif pemodelan sistem dilakukan dari beberapa sudut pandang agar sistem dapat dianalisis secara menyeluruh. Yang pertama kenal fokus interaksi sistem lingkungan, yang kedua interaksi alur komunikasi pengguna atau komponen, struktural susunan data dan hubungan objek, yang terakhir perilaku respon sistem terhadap peristiwa. Jenis-jenis diagram UML populer ada use case diagram, menjelaskan hubungan aktor dan fungsionalitas. Activity diagram menggambarkan urutan aktivitas. Sequence diagram menampilkan komunikasi antar objek. Kelas diagram menyusun struktur kelas dan atribut. Dan state diagram menjelaskan transisi status sistem. Perspektif dan diagram UML merupakan proses menentukan layanan dan batas sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Proses ini penting karena membentuk dasar dari desain dan implementasi yang akurat. Fungsi dalam kontraknya itu ringkas awal proyek untuk diskusi, dokumen hukum formal itu untuk perjanjian. Kebutuhan fungsionalnya menjelaskan tugas atau fungsi sistem, misal login dan pencarian data. Jenis kebutuhan pengguna, bahasa alami fokus pada layanan utama, dan kebutuhan sistem bahasa teknis, detail dan spesifik. Kebutuhan non fungsional menjelaskan batasan sistem seperti performa, keamanan dan kompatibilitas. Tantangan dan kualifikasi non fungsional. Tantangan menyesuaikan kebutuhan, habilitas, istilah ganda untuk atau tidak jelas. Incomplete, kebutuhan kurang dijabarkan. Konflik, dua kebutuhan saling bertentangan. Klasifikasi non fungsional, yang pertama produk, kecepatan, keandalan dan efisien. Organisasi, metode pengembangan, tools wajib. Eksternal, regulasi pemerintah, standar industri. Domain, spesifik lingkungan pengguna, misal rumah sakit. Solusi, aktifkan komunikasi, gunakan diagram pendukung dan verifikasi bersama stakeholder secara berkelanjutan. Untuk bab 7-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya bab 7, keputusan dalam desain arsitektur perangkat lunak. Konsep yang pertama, konsep dasar desain arsitektur. Desain arsitektur adalah tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak
di mana struktur sistem dan hubungan antara komponennya dirancang. Proses ini bersifat kreatif karena tidak ada satu solusi yang benar dan setiap keputusan dipengaruhi oleh kebutuhan sistem, batasan teknologi, dan tujuan bisnis. Ada keputusan-keputusan arsitektur yang krusial dalam proses desain. Pengembangan harus membuat beberapa keputusan penting. Yang pertama adalah memilih gaya arsitektur yang sendiri, menentukan struktur modular sistem dan strategi distribusi, menentukan kontrol sistem, dan menyusun dokumentasi desain untuk kemudahan pemahaman dan pengembangan modal. Lalu ada reuse dan gaya arsitektur. Menggunakan kembali arsitektur yang telah teruji adalah praktik efisien dalam pengembangan perangkat lunak. Ini memungkinkan pengembang untuk membangun sistem dengan cepat dan konsisten tanpa perlu memulai dari nol. Terdapat beberapa pendekatan umum pada reuse. Yang pertama ada APL atau Application Product Lines. Yang kedua ada Architectural Style. Dan yang ketiga ada Pola Design Architectural. Berikutnya ada hubungan desain dan kualitas sistem. Keputusan arsitektur sangat menentukan bagaimana sistem memenuhi kualitas fungsional. Pilihan desain yang tepat akan membuat sistem lebih efisien, aman, dan mudah dirawat. Contoh dampaknya ada di performa, keamanan, keselamatan, ketersediaan, dan keterawatan. Dokumentasi arsitektur bukan hanya formalitas, melainkan bagian penting dari komunikasi tim dan manajemen web. Dokumen ini menjabarkan struktur sistem, alasan pemilihan desain, serta panduan teknis untuk pengembangan. Tujuan dokumentasinya adalah memberi panduan implementasi bagi pengembang, menjelaskan desain kepada stakeholder atau teknis, dan menjadi referensi saat sistem diperluas atau dirawat di sana. Berikutnya, yang akan dijelaskan oleh Reza. Dan terakhir adalah kesimpulan. Konsep dasar dan proses fokus pada spesifikasi desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Lalu model proses waterfall, implementasi, spiral, dan disesuaikan dengan sesuainya. Lalu ada fleksibel, lalu ada agile dan XP, yaitu fleksibel, adaptif, dan mendukung perubahan kebutuhan pengguna. Rekayasa kebutuhan, menjamin sistem sesuai ekspektasi, menggunakan wawancara dasar kodeksi. Lalu ada bagian physical design menggunakan UML dan review untuk merancang sistem yang sesuai. Kemudian lalu ada kemudian implementasi, menjamin kualitas melalui pengujian berlapis dan melakukan verifikasi. Selanjutnya ada kesepakatan dan machine learning. Integrasi teknologi cerdas untuk pengambilan keputusan adaptif bersama berbasis data. RPA adalah pendekatan sistematis dan terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak yang berkualitas, efisien, andal, dan efektif. Tidak hanya soal teknis, RPA juga berkecukupan dengan proyek komunikasi tim dan pengembangan kebutuhan pengguna agar proses pengembangan dalam perangkat tersebut. Sekian dari presentasi resume FPL dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Kami dari kelompok 1 berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.